Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, seperti biasa kita baca dulu surat-surat pendek ya, untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Catatannya tadi a'bud ya. Jadi yang pertama itu alif, yang kedua ain. A'bud. Tadi ada yang terdengar itu a'bud, jadi dua-duanya ain, itu juga salah. Ada yang dua-duanya alif, a'bud, itu juga salah. Yang benar itu yang pertamanya alif, yang keduanya ain. Jadi a'bud. Itu aja tadi, yang lainnya sudah terlihat bagus. A'bud. Jadi yang pertama alif, yang kedua ain. A'bud. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita, tapi sebelum mulai kita doa takziah dulu kepada ponakannya Pak Ketua DKM yang hari ini meninggal dunia di Kadungora. Kadungora Garut berarti ya? Leles. Itu tuh saya kalau ingat Kadungora ingat pepatah itu. Leles Kadungora, buah batu dayah kolot. HS di Nungora nyatu di Nukolot. Saya kalau ingat ke Kadungora tuh ingat itu yang gitu. Baik, mudah-mudahan almarhum diberikan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan dikuatkan dan diberikan pahala dari kesabarannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala hadiniyati thayyibah nazkur lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Itu hadis tentang menutup aib dan kesalahan. Jadi kemarin kita baca hadis kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku diberikan afiat atau keselamatan atau kemaafan terhadap apa yang telah mereka lakukan, kecuali kalau mereka menampilkannya menunjukkannya kepada orang lain. Jadi kasarnya mah kalau mau maksiat jangan ditunjukkan sama orang lain. Jadi karena dia punya tanggung jawab ketika itu ditunjukkan, khawatir yang lain itu mengikuti, menginspirasi, akhirnya dia melakukan hal yang sama. Nah,
Kenapa orang seperti itu sulit dimaafkan? Karena dosanya jadi jariah, diikuti oleh yang lain. Makanya kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, diberikan afiat, kecuali yang tadi menjadi contoh, menjadi inspirasi karena dia mempertunjukkan dosanya, aibnya, maksiatnya, sehingga yang lain itu ngikuti gitu. Maka kalau itu untuk pelajaran, untuk agar orang itu tidak menjadi seperti dia, itu untuk pelajaran boleh. Tetapi kalau untuk mengumbar kemaksiatannya, baik mempertontonkan, itu artinya dua, bisa mempertontonkan, bisa juga membuka. Maka itu khawatir jadi contoh buruk buat orang lain, sehingga tadinya dimaafkan malah jadi jariah gitu. Itu apa namanya, kenapa Rasulullah SAW kalau ngasih contoh yang salah boleh? Ngasih contoh yang salah nanti jadi inspirasi orang, nanti ya jadi jariah juga nanti. Makanya untuk para tokoh publik ya, public figure, artis yang laku lampahnya diikuti masyarakat, itu jangan mencontohkan yang tidak baik. Kalau diikuti jadi dosa jariah. Jadi dosa jariah yang ketika orang yang meninggal dunia, dosa itu terus dilakukan, itu sampai terus tidak terputus dosanya. Maka pejabat, artis dan lain-lain sebagainya jangan mempertontonkan, jangan memperlihatkan kemaksiatannya di depan publik. Khawatir jadi ikutan buat orang yang lain sehingga sulit Allah mengampuninya. Karena apa? Karena itu dosanya diikuti kan begitu. Wa inna minal mujahara an ya'mal ar-rajul bil laili amalan summa yusbiha wa qad satarahullahu alaihi fayaqul. Disebut mujahirin itu adalah ketika seseorang melakukan sebuah keburukan di malam hari, kemudian di pagi hari sudah Allah tutupi itu keburukan, namun dia bercerita kepada yang lain. Fayaqulu ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza. Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal Tuhannya sudah menutupi aib tersebut. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Jadi dia telah menyingkap sitr, menyingkap hijabnya Allah Subhanahu wa taala pada dia gitu. Tadinya sudah dihijab, sudah mastur, sudah ditutup begitu. Tetapi dia malah mengungkit-ungkitnya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berikutnya itu hadis yang terakhir kita bahas. Wa anhu, dari Abu Hurairah, maksudnya anhu itu hunya kembali ke Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, utiyan nabiyyu bi rajulin qad syariba khamran. Nabi pernah didatangkan atau dilaporkan kepada dia seseorang yang telah minum khamr. Telah minum khamr. Qala idribuhu. Kata Nabi, ini harus dihukum. Kita tahu minum khamr itu hukumannya apa? Orang yang minum khamr dalam Islam apa hukumannya? Itu mah di akhirat, di dunianya. Haram Ya? Haram kan? Haram. Iya, hukuman apa namanya istilahnya? Balasan di dunianya apa? Pidananya lah kalau bahasa kitanya. Orang minum khamr apa pidananya dalam kita? Dicambuk 40 kali. Jadi kalau ada orang minum khamr itu hukumannya dicambuk 40 kali. Mau sedikit mau banyak. Ketahuan minum khamr atau dilaporkan minum khamr itu dicambuk 40 kali. Itu nggak jalan di Indonesia mah ya? Nggak jalan. Malah dilegalkan sebagian. Dilegalkan. Cambuk 40 kali. Kalau dia nggak tobat-tobat, ditambah cambuknya 80 kali. Dilipat gandakan. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, dalam Islam itu dosa yang nggak ketahuan aman. Jadi asal melakukannya di rumah itu dosa-dosa yang harusnya dihukum, jadi tidak dihukum karena tidak ketahuan. Makanya semangat penegakan atau preventif dalam bidang hukum dalam Islam itu asal maksiatnya tidak nampak di permukaan. Makanya seperti negara-negara Islam yang ada sekarang, bahkan Saudi atau lain sebagainya, itu maksiat itu yang penting tidak nampak di permukaan. Kalau di dalam rumahnya nggak boleh diintip.
Ada yang melapor ke Umar, wahai Umar, saya mengintip ya, ada orang mabuk di dalam. Kata Umar, apa hakmu melihat rumah orang? Nuduh lagi itu. Apa hakmu lihat rumah orang? Tiba-tiba diintip, itu ada yang ini, ada yang ini. Jadi tidak boleh kita mengintip rumah orang. Kecuali petugas keamanan atau intelijen yang memang sudah punya dugaan kuat ini tempat yang membawa madarat, membawa kerusakan itu. Tapi kalau orang biasa nggak boleh ngintip-ngintip rumah orang. Ketika ada orang melapor kepada Umar bin Khattab tentang perbuatan melanggar hukum di rumahnya oleh Umar, apa hakmu melihat rumah orang? Bahkan dalam Islam orang ngintip itu matanya boleh dicolok. Dan pencoloknya ini tidak kena pidana. Ada yang ngintip kita lagi mandi nih. Ayo ngintip, ambil wae itu apa sikat gigi, terus luka atau hilang matanya. Dalam Islam hadar itu apa? Pakai H gede ya. Hadar itu adalah dia tidak bisa dipidana. Yang mencoloknya itu. Karena apa? Karena di dalam Islam mengintip orang hukumnya haram. Haram. Bisa dicolok itu matanya. Dan di akhirat nanti matanya juga akan disiksa gitu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tasamma'a biqaumin," barang siapa yang mencuri-curi dengar, nguping, ngededenge gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Akan dikucurkan timah panas kepada telinganya di akhirat nanti. Jadi jangan nguping pembicaraan orang, kecuali yang pembicaranya tarik ngomongnya. Ngobrolnya tarik, kedengeran itu lain masalah. Ini mah orang lagi ngobrol atau lagi apa kita mencuri dengar gitu. Atau orang lagi buka HP. Aya nu kitu Pak, udah kaplok nu kitu, udah kaplok teh. Ada lagi yang lagi voice ya atau apa. Ngobrolin apa orang? Apa ya? Istri mah karena dia menteri dalam negeri ya bebas lah itu mah istri. Ya. Tapi di Dubai pernah ada seorang istri dilaporkan ke polisi gara-gara buka HP suaminya. Dipidana itu, ada pidananya. Tidak boleh membuka HP karena apa? HP itu barang privat, barang sangat pribadi buat orang, nggak boleh. Suami pun nggak boleh buka HP istri, istri nggak boleh buka HP suami. Apa haknya? Nggak ada. Tapi kalau di sini mah bebas. Ya bebas itu bagi sebagian, jadi sebagian yang tidak. Alhamdulillah kalau di rumah nggak ada. Saya di sini. Aya nu pin. Ada juga yang pinnya lapis tilu Pak aya teh. Pin teh tilu, pin HP-na, pin WA-na sama pin buka itu tilu pin teh. Makanya ada di dalam truk itu hapus pesan sebelum pulang gitu. Itu bahaya kalau itu teh bisa kelain. Iya, ala kulli hal pokoknya di dalam Islam itu tidak ada hak seseorang mendengarkan ucapan orang lain dan melihat kepemilikan orang lain. Dalam arti mengintip. Hukumannya berat. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum, majelis satu kaum itu berarti orang ya. Itu Allah akan tuangkan, Allah akan curahkan timah panas, nuhas ya, timah panas kepada telinganya. Jadi jangan mencuri dengar. Kalau orang ngobrol tuh cuekin aja, jangan didengar-dengerin gitu. Ya. Dalam hadis lain, al-majlisu amanah. Majelis itu amanat itu, ada amanatnya. Enggak boleh. Misalkan satu majelis lalu beritanya dibawa keluar. Ada acara majelis tertentu, pertemuan tertentu, enggak boleh dibicarakan di luar itu majelis isinya. Al-majalisu amanatun. Majelis itu amanat. Enggak boleh dinukil, enggak boleh dikutip isi dari majelis itu, apapun majelisnya keluar. Seperti ini nih. Ini kalau orangnya tidak ridho termasuk mengkhianati amanat majelis ini. Menyiarkan acara sebuah majelis, tapi karena kita sudah sepakat boleh disebarluaskan, jadi tidak apa-apa gitu. Karena ilmu yang pertamanya, yang keduanya kita mengizinkan ini beredar kan gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak diizinkan tidak boleh yang namanya mengeluarkan isi majelis ke tempat lain gitu. Karena ada hadis al-majalisu amanatun, majelis-majelis itu amanat bagi yang mengikutinya. Baik majelis ilmu, majelis rapat, majelis pertemuan, majelis obrolan itu amanah.
khusus di tempat itu dibicarakannya. Di tempat lain itu lain masalah, tidak boleh dibawa. Kecuali peserta majelisnya menganggap bahwa ini pembicaraan terbuka dan umum, bisa dinukil kemana-mana, lain lagi. Contoh, dosen ngajar di kelas dengan segala macam semangatnya dan keterbukaan akademiknya, lalu kita bawa tuh obrolan di kelas keluar, ya pasti riuh lah, pasti ramai, pasti polemik. Coba kalau mahasiswa membawa ucapan dosennya yang di majelis itu keluar, itu pasti riuh, karena ada konsumsi akademik, ada konsumsi umum, beda itu. Kecuali memang isi majelis itu ditujukan untuk umum. Contoh misalkan rapat kabinet, itu kan nanti untuk diumumkan, maka boleh diumumkan, harus bahkan. Ada mungkin kebijakan apa dirapatkan lalu diumumkan, itu mah harus, karena ada perintahnya bahwa kebijakan pemerintah itu harus disosialisasikan. Transparan. Ya? Transparan. Ya, harus transparan. Tapi kalau majelis-majelis yang kita sepakat bahwa ini majelis tidak boleh isinya keluar atau konsumsi khusus, ya, itu tidak boleh keluar. Al-majalisu amanatun. Majelis itu amanat. Tidak boleh dikuping-kupingkan, tidak boleh diintip-intip. Termasuk majelis di rumah juga sama. Itu kalau di rumah tuh, kalau ibu-ibu tuh pengen tahu aja ini dosa tuh. Muka HP bapak gitu, nggak boleh. Ya, saya tidak berbicara dosanya, tapi itu dalam hukuman dunianya itu nggak boleh. Sampai nomor telepon bunyi aja nggak boleh diambil dia. Nggak boleh, nggak ada hak. Tidak ada hak seorang ibu atau istri membuka HP suaminya, dan tidak ada hak suami membuka HP istrinya. Tidak boleh. Nah, lamun konteksnya sieun memang beda lagi. Eta mah sieun mah menimpa semua orang itu. Ya. Walaupun kita sudah punya firasat gitu. Misalkan kok namanya Yanti padahal suaranya gede, oh Yanto ternyata gitu. Di HP itu ditulisan Yanto padahal ternyata Yanti gitu. Atau misalkan namanya itu Putri diganti jadi Putra, jadi itu curiga gitu. Nah, walaupun sudah ada kecurigaan seperti itu, tapi membuka HP orang itu nggak boleh, kecuali kita sudah punya bukti kuat, bukan dugaan, sudah punya bukti kuat, sudah punya yang meyakinkan kita bahwa ada masalah dengan pasangan kita, boleh saat itu membuka HP-nya. Tapi dengan sengaja tiba-tiba buka HP hanya karena curiga dan dugaan dibuka, itu nggak boleh, karena yang namanya HP itu adalah sitrun, kerahasiaan seseorang. Kita juga tidak suka. Habis tidur kita tuh dibuka HP-nya deh. Ya jangan, nggak boleh. Pengalaman soalnya. Jadi tolong dipahamkan kepada pasangan, kepada keluarga bahwa tidak boleh orang itu buka rahasia orang lain selain dia, gitu kan. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wirajulin qad syariba khamran. Jadi ada orang yang dilaporkan kepada Nabi meminum khamr. Khamr itu kita tahu al-khamr umul khaba'is. Khamr itu adalah induk dari segala kejahatan. Al-khamru umul khaba'isi. Khamr adalah ibu atau induk dari berbagai kejahatan. Dalam hadis Nabi mengancam lan yadkhulul jannah mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang minum khamr. Dalam hadis lain, man syaribahu fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Artinya apa? Artinya tidak masuk surga. Karena di surga itu ada nahrun min khamrin, ada sungai dari khamr. Jadi, tapi tidak memabukkan. Ya, al-khamru fil jannah la yusibu sahibahu makruhun. Nanti di sungai khamr yang ada di surga, orang bebas meminumnya, karena peminum khamr di surga la yusibuhu makruh, tidak akan terjadi atau tidak akan tertimpa yang namanya mabuk. Jadi nanti saja Pak minum khamrnya di surga.
nanti saja minum khamrnya atau araknya nanti di surga, jangan di dunia. Karena Nabi mengancam, man syaribahu fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Yang minum di dunia tidak akan minum di akhirat. Seperti emas juga, kata Nabi SAW, barang siapa yang memakainya, laki-laki ya, barang siapa yang memakainya di dunia atau menggunakannya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Itu ada hadis dalam kitab Bulughul Maram, hadis sahih. Nabi SAW mengingatkan para lelaki umatnya untuk tidak memakai emas, karena yang memakainya di dunia niscaya nanti di akhirat tidak akan memakainya. Arti tidak akan memakainya berarti tidak ada kesempatan dia masuk surga, kecuali sebelum itu bertaubat dulu ya. Cincin kawin juga boleh ya Pak? Cincin kawin juga sama, kalau mau ganti oleh perak, kalau perak boleh, perak atau apa namanya titanium boleh, titanium boleh. Titanium itu apa? Emas putih, emas juga kayaknya. Platinum. Ada lagi yang lebih premiumnya lagi apa? Bukan. Ada. Titanium apa aja? Pokoknya ada yang lebih premium lah itu. Bagus sekali. Sebagai cincin laki-laki. Nah. Jangan tembaga aja ya. Tembaga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti kesetrum. Khawatir kena petir. Tembaga gini kan berat karena dikejar oleh petir. Jadi sebagaimana khamr dan juga pemakaian emas serta sutra, kecuali bagi yang sakit gatal ya, sutra dibolehkan. Ada madarat, ada ilat, ada sebab kenapa dia dibolehkan pakai. Tapi kalau sutra, khamr dan emas dipakai secara umum tanpa ada sebab khusus, maka kata Rasulullah, barang siapa yang memakainya atau meminumnya, lam yashrabhu fil akhirah, tidak akan menikmatinya nanti di surga atau di akhirat. Itu ancaman. Bahkan di Al-Quran orang minum khamr itu disetarakan dengan apa? Sesajen kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun minasyaiton fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian sesajen musyrik. Ngerokok enggak ya? Ngerokok mah enggak. Itu mah kata NU makruh, kata Muhammadiyah haram, kata Persis makruh juga. Jadi mutafaq alaih itu Persis dengan NU dalam rokok itu. Artinya mutafaq alaih itu sama-sama hukumnya gitu. Jadi apa namanya berbeda dengan yang sudah secara tekstual diharamkan. Sesungguhnya khamr, sesungguhnya judi, sesungguhnya sesajen yang musyrik itu, sesungguhnya ngundi nasib, main ngundian nasib gitu. Rijsun adalah perbuatan najis. Rijsun, najis. Ngeramal. Minasyaiton. Meramal masuk, mengundi kan meramal. Minasyaiton. Rijsun minasyaiton, perbuatan najis yang sumbernya dari syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Jauhilah. Jadi kenapa Allah sandingkan khamr dengan sesajen musyrik? Ya karena dampaknya berat dan besar. Ya. Kalau birnya bir peletok yang ala Betawi kan gak ada alkoholnya. Nah, itu minuman namanya saja itu. Nama. Tapi kalau bir yang ada persentase alkohol itu ya miras. Kalau 0, berarti bukan. Kalau 0% berarti bukan. Kalau 2%. Bukan khamr. Kalau itu 37, 40% beda. Apalagi yang alkoholnya banyak, vodka, whisky, apalagi itu. Mansion itu yang 3 terkenal kan di sini. Kalau ada minuman yang kita nggak tahu udah ada unsur alkohol, Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa kalau nggak tahu, tapi jangan setelah tahu diteruskan gitu. Kalau pura-pura nggak tahu juga. Nah itu kena 2 dosanya itu, 1 pura-puranya, yang kedua meminumnya gitu. Ya, itu hanya boleh diminum saat darurat. Tidak ada air, kita akan mati kalau nggak minum, atau keselak nggak ada air sama sekali. Ya, seperti Lalu kalau kita- di Eropa kan musim dingin. Iya. Terus kita minum bir. Itu bukan alkohol, bir. Kan beda. Kalau bir, Biasanya bir itu hanya untuk menghangatkan badan. tapi ada alkoholnya Pak kalau bir.
Kalau bir industri, alkoholnya cuma nggak tinggi Kalau kan. non muslim mah silakan aja bebas. iya. Jadi bir juga tetap itu miras, kategorinya miras, sehingga walaupun alasannya kesehatan itu tidak boleh. Minum bir mah boleh Jakarta. Bir peletok. Jakarta. Kalau bir peletok yang Betawi memang tidak ada alkoholnya, itu bir namanya saja. Jadi Allah menjelaskan memang miras itu ada manfaatnya, ada. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas. Alkohol itu bir dan lain sebagainya, turunan-turunannya itu ada manfaatnya. Satu, dia sebagai komoditas ekonomi, menggerakkan ekonomi. Segala macam lah dari bir itu dia ada ekonominya gitu. Dari mulai penanam anggurnya, dari mulai pemerasnya, pembawanya, pengangkutnya, pembuatnya, kemudian pembelinya, penjualnya, semua itu ada ekonominya. Bahkan mungkin termasuk dari pajaknya khamar itu. Ada menggerakkan ekonomi, ada manfaatnya. Yang kedua, manfaat kesehatan. Tadi kata Pak Haji, menghangatkan badan, apalagi di daerah dingin, ada manfaatnya. Allah tidak memungkiri manafi' linnas. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kemadaratannya atau dosanya bahkan lebih besar dari manfaatnya. Ya. Madarat dari miras lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Maka Allah haramkan. Karena ada kaidah daf'ul madarat atau daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kemadaratan didahulukan, harus diutamakan daripada mengambil maslahat atau mengambil manfaat. Menghindarkan dari madarat diutamakan dari mengambil manfaat. Ini juga sama ini khamar. Walaupun ada manfaatnya tetapi madaratnya lebih besar, maka tinggalkan meskipun ada manfaatnya. Sudah aja lah ya. Yang sudah mah sudah. Kalau yang belum, ini yang belum bahaya, belum taubat ini. Saya pernah ngisi bab ini di sebuah instansi begitu. Diminta ngisi ini karena apa? Karena katanya ada ada orang-orangnya yang di sana itu masih beranggapan bahwa kalau cuma satu sloking hangatkan badan mah boleh kali gitu. Ada yang masih minum miras itu 1 teguk 2 teguk kalau untuk piket misalkan. Ada yang beranggapan seperti itu gitu. Nah itu tetap haram walaupun 1 teguk 2 teguk juga. Katanya biar kuat tugas atau jaga piketnya itu dia minum 1 gelas 2 gelas 1 sloki 2 sloki. Tetap haram, tidak boleh. Kalau oplosan masuk alkohol nggak ya Pak? Oh lebih parah kalau oplosan, lebih parah. Itu kan alkoholnya 70%, pakai autan, obat nyamuk dan segala rupa. Makanya yang oplosan itu banyak yang meninggal dunia. Tidak jarang kita dengar ya di Ranca Ekek itu 16 orang. Di Indramayu 14 orang, di Subang 10 orang, di Tasik 10 orang. Itu banyak, lumayan sih dengan berkurangnya orang seperti itu tengah harinan alam dunia teuing gitu. Makanya minum-minuman fermentasi, baik korma yang difermentasi atau beras ketan, itu ada hadis yang pernah kita bahas di kitab apa waktu itu ya, kitab ini gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sudah lewat 3 hari tidak meminumnya karena jadi alkohol dia. Minuman yang paling Rasul suka itu kan ini air kurma kan, itu minuman yang paling beliau sukai. Jadi kurma disimpan di air, dibiarkan dingin gitu semalam 2 malam, itu diminum itu segar sekali, Apa bahasa kita yang gitu ya, asinan ya. Nah tapi kalau sudah asar di hari ke-3 itu oleh Nabi dibuang, kalau nggak habis dibuang karena dia sudah berubah menjadi khamar. Beli kurma kan kering. Rendam pakai air panas. Betul, terus dikulkasin. Dingin diminum, segar pisan. Tetapi tadi Nabi SAW menghentikan minum itu di asar hari ke-3 karena jadi alkohol, jadi miras. Jangan dikonsumsi ya. Itu jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita jangan sampai terjerumus kepada yang seperti itu. Walaupun kata orang ini ada manfaatnya, walaupun cuma 1 teguk 2 teguk ya sama. Karena ada hadis kullu ma asqara qaliluhu fakatsiru haram. Setiap yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya juga haram.
Ma haruma kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Ini membantah sebagian anggapan di masyarakat bahwa ada sedikit ini sama, sedikit banyak juga sama. Faqaliluhu haram. Ini belum selesai hadisnya. Qala Abu Hurairah famin nadharib biyadih. Nah, ketika Rasul menghukum si peminum khamr itu ya dengan cambuk ya 40 kali, itu ada kejadian di sini orang yang menghardik gitu, mencela istilahnya, menyumpah serapahi gitu si pelaku maksiat tersebut. Falaman sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah, semoga kau dihinakan Allah. Jadi pokoknya mah dicaci maki lah itu. Orang sudah minum khamar, sudah dapat hukumannya, tapi dicaci maki. Rasul nggak mau kayak gitu. Penegakan hukum, ya penegakan hukum, tapi jangan direndahkan orangnya, jangan dicaci maki orangnya, nggak boleh. Bahkan di sebuah hadis lain ada peminum khamar yang sudah dicambuk, lalu dicaci maki sama orang lain, sama sahabat lain. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian lakukan itu, karena Allah mencintainya. Kenapa Allah mencintainya? Fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Karena si peminum khamar ini ternyata cintanya kepada Allah dan Rasulullah sangat tinggi sekali. Jadi bisa jadi orang itu ada yang jiwanya cinta kepada Allah, ibadahnya bagus kepada Allah, taatnya bagus kepada Allah, tapi dalam hal tertentu atau maksiat tertentu dia belum bisa meninggalkannya. Orang seperti itu patut dikasihani, bukan dicaci maki. Ini kejadian. Ada orang soleh tapi masih minum khamar. Ketika dihukum, yang lain tuh menghina-hina gitu. Oh mana soleh, harupun hungkul di tukang minum, caci maki lah. Kata Rasulullah, da'uh, biarkan dia. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini dalil bahwa kita tidak boleh mencaci orang yang sudah menerima hukumannya dengan setimpal. Tidak boleh mencaci maki orang, apapun kesalahannya nggak boleh. Dihukum, tapi dicaci maki, tidak ada haknya kita mencaci dia. Ini kejadian nyata dari Rasulullah SAW. Ini kejadian kedua berarti. Kejadian pertama itu yang minum khamar dihukum lalu dicaci maki, Rasul marah dan mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua ini, ketika dicaci maki setelah dihukum, qala Rasulullah SAW, la taqulu hakadha, jangan kalian caci maki dia. La tu'inu alaihi syaitan, jangan biarkan syaitan masuk ke dalam kasus ini. Artinya jangan kalian bantu setan untuk memperparah situasi ini gitu. Kenapa? Kalau orang sudah menjalani hukuman dicaci maki, itu bisa jadi dia putus asa loh. Ada orang berzina taruhlah, ada orang minum khamar, dia udah dapat hukumannya, malah dicaci maki terus, atau dihukum secara sosial, dicaci maki begitu. Itu dia akan putus asa. Bisa jadi lebih parah, bisa jadi bunuh diri. Maka kata Nabi, jangan bantu setan untuk memperparah situasi ini. Kalau kita mencaci maki orang yang bersalah, itu sama dengan membantu setan membuat orang ini putus asa. Atau mungkin membuat orang ini lebih parah dosanya dari yang ada sekarang. Maka kata Nabi, la tu'inu syaiton, la tu'inu alaihi syaiton. Jangan bantu setan memperparah situasi ini. Kalau ada orang salah, ya sudah, nggak apa-apa salah gitu. Kalau salahnya masuk hudud atau pidana Islam, dihukum. Ini kita bicara konteksnya agama Islam ya. Kalau dia dihukum, udah. Tapi tidak perlu dicaci maki. Ini penting banget di masyarakat kita itu Pak. Kalau ada orang sudah bersalah, dicaci makinya luar biasa. Dan itu kadang lebih berat dari hukuman yang dia terima di penegakan hukum itu gitu. Hukum sosial atau ucapan oknum per oknum yang mencaci maki pelaku dosa itu lebih parah, lebih berbahaya, bahkan dibantu setan itu daripada pelaksanaan hukuman aslinya itu sendiri. Seperti yang zina, betul. Jadi ada wanita yang waktu kemarin kita ceritakan zina kan, kemudian dihukum, dirajam, dihukum setelah mengaku sampai maksa ngakunya udah punya anak, dibawa anaknya gitu kan segala macam.
Itu ketika dieksekusi darahnya kena Khalid. Khalid bin Walid kan, Khalid mah orangnya keras gitu kan. Dia katakan apa? Hai wanita, sudah mah kamu berzina, kena lagi darahnya sama saya. Brengsek kamu. Gitu. Marah Khalid kena darah wanita pezina itu. Apa kata Rasulullah? Hei Khalid, jangan kau lakukan itu. Jangan kau berbuat seperti itu. Karena fa'in wuzi'at taubatuhu, kalau taubat orang ini dibagikan kepada 70 warga Madinah, lakafathum, itu cukup bagi mereka. Artinya Allah sudah menerima taubat wanita ini. Bahkan kalau ditimbang dibandingkan taubat wanita ini untuk mencukupi 70 warga Madinah itu cukup. Ya. Jadi ketika Allah sudah ditegakkan hukumnya, ketika orangnya sudah taubat, ketika orangnya sudah menjalani hukuman, jangan diperparah dengan mencaci maki. Jangan diperparah. Kalau ada orang salah tuh jangan disalahkan lagi, udah cukup gitu. Karena apa? Setan masuk ke situ, membuat orang nanti putus asa malah. Aduh, saya kalau disalahkan seperti ini, mending murtad sekalian. Akhirnya begitu. Mending putus asa dan lain sebagainya lah banyak. Ada orang tidak puasa, udah katakan kamu salah. Taubat kepada Allah, jangan terus diperparah. Akhirnya apa? Daripada kieu mah mendingan murtad. Di Kristen mata puasa, gitu akhirnya gitu kan. Jadi jangan bantu setan memperparah situasi. La tu'inu alaihi syaiton. Jangan perparah, jangan bantu setan, jangan kasih celah untuk setan memperparah keadaan. Yang salah dan menjalani hukumannya jalani, tapi tidak boleh ada celaan atau cercaan. Bahkan pezina, bahkan peminum khamr. Di hadis ini peminum khamr, di hadis lain pezina. Dan mengatakan Khalid, kamu tahu kalau bahasa orang nama nyanyohanan mana Khalid dan naonan kamu. Itu kan kalau ini tobatnya dibagi kepada warga Madinah, cukup ini tobatnya. Nah, itu hadis kedua, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Jadi yang pertama adalah kita sendiri tidak boleh mengumbar aib sehingga yang harusnya tersimpan rahasia di kita lalu itu terbuka orang lain. Apalagi jadi inspirasi diikuti, akhirnya jadi dosa jariah. Ya. Yang kedua adalah bahaya dari khamar meskipun ada manfaatnya tapi madaratnya lebih besar. Dan kata Al-Quran, khamar itu adalah seperti melakukan tadi sesajen kemusyrikan dan mengundi nasib atau menggunakan ramalan. Itu dosanya disandingkan oleh Allah dengan dosa minum khamr. Jadi berbahaya. Yang ketiga adalah jangan caci maki orang yang berbuat salah. Karena dengan begitu dia membantu syaitan memperparah keadaannya dan membuat orang ini menjadi putus asa. Itu 3 poin dari 2 hadis yang barusan kita bahas. Hadis berikutnya ini beda tema ya, tentang qada hawaijil muslimin. Jadi kata Allah itu dalam sebuah hadis arba'in ya, Allah itu basitu yadihi, Allah itu membentangkan tangannya di pagi hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di sore hari untuk menerima taubat yang berdosa di siang hari. Jadi waktu asar Allah bentangkan tangannya, artinya menerima siapa yang ingin taubat aku sambut. Itu di sore hari. Di pagi hari seperti ini Allah membentangkan tangannya juga menyambut menerima siapa yang ingin bertobat dari dosa malam hari tadi. Innallaha basitu yadihi liyaqbala taubatal nahar. Allah sallam. Jadi Allah membentangkan tangannya di sore hari untuk menerima taubat pelaku dosa siang hari, dan begitu juga membuka tangannya di pagi hari untuk menerima dosa orang yang bertobat di malam hari. Jadi jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini maksudnya adalah ampunan Allah, kemudian maaf dari Allah, kemudian penjagaan sitar aib kita dari Allah SWT. Ada lagi ayat yang lain, la tayasu mir rauhillah,
Yang ini mah jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi rahmat maksudnya adalah apa? Kebaikan, karunia-karunia. Jangan putus asa dari rezeki Allah, jangan putus asa dari karunia Allah, jangan putus asa dari kebaikan-kebaikan Allah, jangan putus asa dari yang lain-lain yang sifatnya itu adalah harapan. Jadi ada dua ayat yang diterjemahkan oleh terjemah biasa, artinya sama. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau kita dalami tafsirnya, itu maknanya jauh berbeda. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari ampunan Allah. La tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dari kemurahan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan hadis-hadis ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi inspirasi buat kita. Sekurang-kurangnya kita dapat memperbaiki apa yang telah berlalu dan mempersiapkan lebih baik apa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Selamat bertemu kembali di hari Senin di channel dan gelombang yang sama insyaallah. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.